Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys dengan saya Syahrul Ramadan Majid di channel Buka Mata Hati ya. Di video kali ini saya bertemu dengan teman saya, kawan lama saya ya. Iya, saya baru bertemu lagi dengan kawan lama saya, namanya Yamin Gunawan. Itu ini. Gimana kabar saudara Yamin? Kabar baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sehat. Ini teman saya Yamin Gunawan. Sayangnya dia tidak gundul ya. Padahal singkatan dari Gunawan itu gundul tapi menawan. Oke guys, kalau bisa dipandang-pandang dulu sedikit, tahu nggak Vildan? Coba, dia bersaudara dengan Vildan, cuma beda kampung. Iya, Vildan kan bau-bau, kalau dia dari Bima. Nah, kalau begitu saya kembali membuka ataukah membuat video untuk menjadi motivasi-motivasi bagi orang-orang yang takut melangkah. Kalau begitu kita dengarkan dulu bagaimana pengalamannya saudara Yamin sampai dia bisa sampai ke Makassar sini ya. Oke, kalau begitu kita persilahkan saudara Yamin, silakan. Ya, baik. Saya perkenalkan, saya Yamin. Saya berasal dari Bima. Ceritanya saya bisa sampai ke Makassar. Dulu waktu di Bima kan saya bukan juga orang yang kaya, bukan juga orang miskin, tapi sedang-sedang, dimana bapak saya itu dia kerjanya serabutan, dia kerja serabutan. Tahu kan kalau serabutan itu yang penting ada panggilan, panggilannya ya. Oh, artinya kerja nggak kerja? Ya seperti itulah. Kadang dia kerja, kadang dimancing, kadang ya banyak hal ya yang bisa dikerjakan. Penting kan halal ya, berkah. Ceritanya kenapa saya bisa sampai ke Makassar, berawal dari dulu waktu saya sekolah di SMA, SMK, ada teman saya satu bangku, tamat sekolah itu dia kuliah di Makassar, di Politeknik Padang Makassar. Nah, singkat cerita, saya kan kerja di kotaku di Bima. Terus liburan, bukan, atau mungkin liburan semester atau liburan kuliah. Siapa temannya? Ya, teman saya ini. Terus dia pulang ke Bima dan dia jalan-jalan ke rumahku. Nah, ketemu dengan saya di rumah. Terus dia bercerita tentang kota Makassar, sangat luar biasa. Nah, katanya di kota Makassar ini banyak pekerjaan, banyak lowongan kerja. Terus dia ceritanya mengajak saya untuk kerja di Makassar. Nah, terus saya jadi termotivasi. Setelah itu dia mungkin setelah liburan dia kembali ke Makassar, tapi saya masih kerja di tempat saya, di kota saya. Nah, saya kan berpikir kerja di sini waktunya lama, dari pagi sampai malam biasa, dan istirahatnya sebentar. Terus gajinya kan ketahui, gajinya di sana kan masih minim atau masih rendah, orang banyak ya. Terus saya berpikir bagaimana mungkin bagus ya yang ditawarkan sama teman saya Farid. Terus saya berpikir lagi, mungkin kerja di sana jauh lebih bagus. Setelah itu saya rampungkan niatku dan saya ketemu orang tuaku. Saya menjelaskan niatku untuk merantau ke kota Makassar. Terus awalnya orang tua saya atau mama saya, dia melarang saya merantau ke Makassar. Alasannya tidak ada saudara, tidak ada kerabat. Takutnya dia bagaimana saya di sini. Nah, namanya orang tua terlalu sayang ya, jadi dia memikirkan hal-hal negatif. Tapi dia kemauan saya, dekat saya orangnya berprinsip. Kalau saya sudah tidak niatkan ke sana, saya harus ke sana, walaupun dilarang seperti itu. Kalau bisa tahu apa yang membuat saudara Yamin sampai bertekad? Padahal kan kalau kita berpikir keluarga di sana termasuk orang tua masih lengkap, pekerjaan di sana ada. Apa yang membuat saudara Yamin ini
sampai betul-betul bulat tekadnya untuk merantau ke Makassar dan benar-benar yakin bahwa di Makassar saudara Yamin bisa lebih baik lagi dibanding di kampungnya sendiri. Mungkin seperti ini ya, yang namanya kehidupan pas-pasan di rumah, jadi semua kekurangan. Mungkin terbatasan finansial, ekonomi, jadi saya merasa terlalu susah lah untuk hidup di keluarga. Ya dengan egois saya merantau. Jadi saya ingin, saya punya hayalan, waktu itu kan saya punya hayalan bisa punya kerjaan bagus di sana, saya bisa kirim orang tua saya uang, ya sama dulu ya, seperti itulah. Terus pas saya gajian, terus saya beli tiket. Gajian pertama? Iya, gajian, bukan gajian pertama, saya gajian lah, saya kumpul uang, saya kumpul uang untuk biaya nanti di Makassar, kan sesudah niat dari saya. Oh iya. Saya niatnya mau ke sana. Kebetulan ya teman saya kan ajak saya ke sana. Nah, terus saya beli tiket, terus saya cerita malamnya saya sama mama saya. Nah, dia larang, jangan katanya ke sana. Mending kamu ke Jakarta aja, karena di sana banyak saudara, banyak keluarga yang lihat. Saya bilang, sudah banyak saudara yang ke sana. Mungkin saya ingin coba di yang di Makassar. Meskipun tidak ada saudara di situ ya? Iya, saya angkat aja. Berarti oke guys, kita lihat semangatnya ini saudara Yamin. Jadi dia betul-betul itu dia tidak mau bergantung sama saudara. Dia mau berusaha sendiri. Bagaimana caranya dia berusaha sendiri dengan niatnya yang ikhlas untuk bisa membantu kebutuhan ekonomi orang tuanya di kampung. Oke, saudara. Nah, setelah hari hanya kan berangkat, itu orang tua saya seperti sedih sekali ya. Dia sampai dia tidak ngantar saya ke pelabuhan. Terus saya berangkat, terus saya naik kapal ke Bani, ke Makassar itu sendiri. Ya diantar sama saudara-saudara saya. Ya sedih juga sih sebenarnya pada saat berangkat. Tapi karena niat saya tidak mau dulu, saya lewatin aja gitu. Nah, sampai di Makassar, ya saya dijemput sama teman saya, dan saya nginap di kosnya dia. Ya, seperti itu. Nah, pasti kan saya punya angan-angan ingin kerja, ya seperti itu. Ternyata setelah di sini tuh berbalik 180 derajat, tidak seperti yang dihayalkan. Tidak seperti yang dihayalkan pada saat dari Bima mau berangkat ke Makassar sini. Ya, betul. Ternyata memang banyak ruang kerja. Cuma karena mungkin belum ada rekomendasi atau kenalan, belum ada rezeki lah. Ya, belum rezeki. Jadi saya mencoba melamar, tapi susah sekali masuknya. Terus saya lamar tapi susah. Nah, ternyata untuk mendapatkan pekerjaan di kota besar itu tidak segampang yang membalikan telapak tangan. Nah, uang yang saya bawakan tinggal sedikit. Terus malamnya saya berpikir, apakah saya pulang atau saya bertahan di sini. Saya berpikir lagi, tapi saya nggak tidur semalaman. Terus besoknya saya punya ide, oh banyak pekerjaan di luar, di fotokopi di pinggir jalan itu. Ya. Nah, besoknya saya beranikan diri. Saya mau dekati tempat pekerjaan fotokopi. Saya pikir daripada nganggur, saya kerja lah situ. Tapi saya nggak berani. Saya pulang lagi. Karena mungkin saya takut. Nah, saya pulang lagi, saya merenung lagi. Besoknya lagi, saya kembali lagi ke situ. Nah, saya berdiri, pas datang bosnya, yang punya usaha itu, terus saya langsung maju. Nah, bos, tolongan bos, bilang butuh karyawan. Saya bilang, iya butuh. Saya mau kerja, saya bos, oh kerja begini sedikit gajinya deh. Ya nggak apa-apa lah, daripada sana aja. Ya oke kerjanya, tapi gajinya sekian sedikit. Pokoknya ya, saya betapa senangnya saya dulu. Padahal saya kerjanya hanya fotokopi, tapi saya merasa itu
seperti dapat pekerjaan yang Yang bagus ya. Ya, paling tidak saya bisa bertahan lah. Artinya sudah bersyukuri Ya. rezeki yang diberikan sama Tuhan. Karena yakinlah kalau kita bersyukuri rezeki yang diberikan sama Allah itu meskipun sedikit pasti Allah akan melipat gandakan. Ya, mungkin saya berpikir walaupun sedikit saya bisa langkah awal untuk ke depannya lagi untuk bertahan lah daripada saya hanya diam di kos. Berapa lama saudara Yamin di Kota Makassar sampai bisa mendapatkan pekerjaan yang benar-benar namanya cita-cita saudara Yamin ya, bekerja di perusahaan besar. Dan kalau bisa tahu perusahaan besar apa kan yang pertama kali saudara Yamin dan tempat bekerja di Kota Makassar itu? Boleh. Nah, ceritanya seperti ini. Saya kan masih kerja di fotokopi ceritanya. Ya. Terus datang orang yang fotokopi, nama fotokopi, saya bertanya, kalungan di mana? Oh di sini. Terus saya pergi melamar lagi, tidak berhasil. Udah berapa kali tuh saya melamar sih nggak berhasil. Saya berpikir kenapa ya sekali dapat kerjaan ini. Terus pada saat itu ada lowongan Matahari Department Store. Oh iya, Matahari. Ya, saya melamarkan di sana. Itu hari ada penerimaan untuk bulan puasa. Bulan puasa, oh ya. Untuk penambahan karyawan. Terus saya melamar di situ. Terus saya di interview lah. Saya bilang, dia interview, saya bilang, saya udah kerja di mana katanya, sudah pernah kerja. Saya bilang saya nggak pernah dapat kerja Pak. Saya sudah berusaha sama anak teman, tidak pernah dapat kerja, mungkin begitu. Tapi saya berharap saya bisa kerja di sini. Betul. Ya, mungkin terus dia bertanya tentang keluarga saya, apa kerja saya di sana di Makassar atau di kampung. Saya bercerita dengan terus terang. Terus akhirnya dia kasih kesempatan. Perusahaan pertama saya adalah ada Matahari Department Store. Ya, di sini saya mulai bekerja. Ya, betul-betul bekerja menggunakan ijazah yang saya bawa. Ya, kemarin kan hanya kerja dipanggil saja. Tapi saatnya saya mulai bekerja. Artinya pintu harapan itu mulai terbuka. Ya, saya mulai bekerja, saya giat bekerja, saya kerja. Akhirnya saya bisa dapat gaji dan saya bisa kos sendiri ya. Bisa kos sendiri. Ya, seperti itu. Saya bisa kos sendiri, bisa biaya pelan-pelan kehidupan saya sendiri di Kota Makassar. Sampai itu ya. Berapa tahun? Apakah sampai sekarang masih kerja di Matahari Departemen Store atau? Kalau kerja itu kan dulu sekali. Oh, sudah lama. Tahun 2005 kalau nggak salah. 2005 ya. Iya. Nah, setelah itu saya kerja lagi di Ramayana. Iya. Saya kerja lagi di Ramayana. Terus tapi sebentar. Karena itu hari mau dikirim ke Kalimantan. Ada pembukaan baru di Kalimantan. Terus saya mengurungkan niat karena saya berpikir di Makassar aja sudah cukup lah, karena di sana lagi tambah ini tidak ada lagi keluarga lah, seperti itu. Banyak pikiran saya, jadi saya keluar lagi seperti itu. Apakah pada saat itu saudara Yamin sudah mempunyai rumah tangga? Oh, sampai belum. Memang berat mau ke Kalimantan atau belum sih, belum. Saya masih ya, saya masih. Tapi memang betah di Makassar ya? Bukan kerasan di Makassar. Sebenarnya bukan masalah betah atau tidak. Sebenarnya di mana-mana itu bisa betah. Cuman mimpi saya ini belum terwujud. Oh, belum terwujud. Ya, cita-citanya belum terwujud. Iya, belum terwujud. Belum. Jadi saya belum mau mencoba lagi di ke kota lain. Iya. Oh, oke. Jadi saya keluar. Iya. Terus saya kerja lagi di toko bata gitu. Toko sepatu. Toko sepatu. Iya, toko sepatu. Apa namanya? Toko sepatu Bata. Bata. Iya. Di Matahari, di mall atau di mana? Mall Panakukang. Mall Panakukang. Ya, saya kerja di situ. Nah, saya jalani. Terus setelah itu ada lagi tawaran dari teman. Oh, artinya sudah punya teman ya? Iya, saya punya banyak kenalan, relasi. Ya, relasi. Terus pada saat itu ada teman saya nawarin saya kerja di elektronik. Iya, katanya, Min, kamu kerja di mana? Saya kerja di toko sepatu, Kak. Dia bilang, mau nggak kerja di sini, di perusahaan elektronik?
di sini bagus, gajinya bagus, bilang gitu. Oh, boleh. Nah, terus saya dikasih ketemu sama supervisornya. Nah, kebetulan supervisornya itu datang di posnya dia. Jadi kita bercerita, ya mulai saya ditawarin kerja di elektronik. Di elektronik ya. Ya, ceritanya kan rezekinya makin terbuka lebar Makin lagi terbuka. untuk saya. Ya, pekerjaan juga. Oke guys, kita tunggu dulu karena saudara Yamin mendapat telepon. Oke, jadi pekerjaan pada saat saudara Yamin mendapatkan penawaran untuk bekerja di perusahaan elektronik, Ya. apakah saudara Yamin langsung action untuk segera memasukkan lamaran atau bagaimana? Dan apakah jalan dari usaha itu saudara Yamin bisa tembus ke elektronik, dan bagaimana yang saudara Yamin rasakan? Ya, sebenarnya saya mungkin setiap penawaran itu mungkin rezeki, saya menganggap itu sebuah rezeki. Nah, setiap penawaran teman pasti akan lebih baik, dan saya menuruti ajakan teman saya. Berusaha berpikiran positif saja. Iya betul. Saya prinsip itu harus mencoba. Ya, jadi saya segera bikin lamaran pekerjaan. Terus saya, ya alhamdulillah saya diterima lah. Diterima karena rekomendasi dari teman. Ya. Nah, kerja di elektronik ini sebenarnya jauh lebih bagus lagi. Mungkin di elektronik saya bisa merasakan lagi gaji yang ya luar biasa. Luar biasa ya. Ya, mungkin di sini mulai saya bisa membantu orang tua saya. Oh, jadi nanti setelah bekerja di elektronik baru saudara Yamin bisa membantu orang tua. Iya, karena mungkin penghasilannya lumayan lah. Lumayan ya. Bisa dikatakan lumayan, banyak juga tidak, tapi sedikit juga tidak, tapi ya lumayan lah bisa membantu. Nah, di sini saya mulai bisa membantu orang tua. Walaupun sedikit ya paling tidak sudah bisa bantu. Apakah saudara Yamin bekerja di elektronik berapa lama? Dan sebenarnya, apa saja yang saudara Yamin sudah hasilkan selama bekerja di elektronik? Sebenarnya pekerjaan ini saya sangat senang di elektronik. Senang. Mungkin saya sudah jiwai seperti itu. Sudah dijiwai. Iya, jadi saya merasa enjoy lah pekerjaan di sini. Ya, jadi saya jalanin saja sampai sekarang. Kalau dihitung mungkin lebih 10 tahun. Sudah lebih 10 tahun ya? Iya, mungkin seperti apa saja yang sudah dihasilkan dari pekerjaan bekerja di elektronik ini? Ya banyak lah. Saya bisa beli motor, bahkan saya bisa menikah dengan gaji elektronik seperti itu. Oh, jadi saudara Yamin menikah di Makassar dengan gaji bekerja di elektronik. Ya, boleh. Kalau bisa tahu, istri dari saudara Yamin asal dari kampung sendiri atau asal Makassar? Saya dikasih jodoh ya. Saya bertemu dengan orang Takalar. Oh, orang Takalar. Ya, orang Takalar. Ya. Saya berkeluarga, memberanikan diri untuk berkeluarga. Untuk berkeluarga. Iya, karena mungkin saya berpikir untuk ke depan. Saya ingin punya keluarga, ya punya anak untuk masa depan. Oke, itu memang rata-rata impian seorang laki-laki untuk mempunyai keturunan. Keturunan kan adalah salah satu pelanjut kita. Ya, mungkin saya sudah jenuh, telanjang. Ya, mungkin pemikiran ingin berkeluarga. Berkeluarga. Ya. Untuk terhindar dari yang namanya zina. Melepaskan diri dah. Ya, boleh, bisa jadi. Nah, jadi selama ini katanya saudara Yamin bekerja di elektronik 10 tahun. Ya. Pernah kerja di Ramayana, pernah kerja di Matahari. Jadi selama bekerja itu sampai berkeluarga belum pernah pulang ke kampungnya lagi. Padahal ini saudara Yamin sudah punya duit loh. Iya sih. Kalau dibilang punya duit, enggak banyak sih. Dibilang sedikit ya adalah sedikit lah. Cuman sebenarnya bisa pulang. Cuman namanya pekerjaan kan enggak bisa libur lama. Ya otomatis susah kalau pulangnya. Jadi selama Mas Yamin merantau di Makassar ini, waktu meninggalkan pertama kali kampungnya ke Makassar ini, sampai sekarang belum pernah pulang? Udah berapa kali saya pulang. Oh, sudah berapa kali? Ya, sudah berapa kali. Cuman semenjak menikah saya baru 1 kali. Baru 1 kali? Ya. Pergi perkenalkan ya? Iya, betul. Mantu? Ya. Betul. Oh, begitu. Saya ajak dia ke sana.
Seperti itu. Pada saat saudara Yamin melangsungkan pernikahan Boleh. ijab kabul di Makassar sini, Boleh. apakah saudara Yamin mengundang atau memanggil kedua orang tua saudara Yamin untuk menyaksikan pernikahan saudara Yamin? Iya, pastinya. Saya mengabarkan ke keluarga saya, saudara-saudara saya, bahwa saya ingin menikah. Dan mereka datang Datang ya, pada saat hari alhamdulillah. pernikahan. Ya, Dengan dia datang di hari kebahagiaan ya, saudara betul. Yamin, ya, Saya sangat bahagia lah. dan mengajak semua keluarga yang ada Ya. di Bima untuk berbahagia. Ya, Seperti itu. seperti itu, betul, betul. Jadi yang bisa saya petik di sini saudara Yamin, Ya, perjuangan dari saudara Yamin ini guys, itu tidak sia-sia. Jadi kalau saudara-saudaraku yang masih terpuruk, apalagi yang masih muda-muda umurnya, jangan pernah takut untuk melangkah, karena kita belum tahu ya apa yang akan terjadi di depan. Karena kapan kita merasa takut, yakin dan percaya, kita akan berada di tempat situ terus dan tidak akan pernah ada perkembangan. betul, betul. Seperti itu. Seperti yang kita dengar dari cerita saudara Yamin. Ya. Dan akhirnya kan dia membuahkan hasil yang manis. Orang tuanya berbahagia. Padahal kalau kita mau pikir ini saudara Yamin tidak punya keluarga satupun di Makassar. Ya. Dia cuma punya teman. Kenapa dia sudah bisa? Karena itu kenapa dia mempunyai tekad yang ikhlas untuk membantu perekonomian keluarganya di sana. Dan menghilangkan, artinya menghilangkanlah kesusahan orang tuanya. Begitu. Jadi dia menarik dirinya seperti itu. Oke, saudara Yamin, mungkin sampai di sini dulu. Saya cukup berkesan, Iya, cukup terharu, betul. dan cukup juga termotivasi mendengarkan dari pengalaman hidup saudara Yamin. Seperti itu. Saya pun sendiri sebelum mendengarkan ini, saya belum tahu apakah saya bisa seperti itu. Ya, jadi ini saudara, saya pun ini merasa termotivasi dari sini bahwa kita jangan pernah merasa takut. Selagi apa yang kita inginkan itu, cita-citakan itu memang di jalan kebenaran. Ya, kalau saya bisa petik sedikit, saudara Yamin, mungkin ada, ya, mungkin ada pengalaman waktu saudara Yamin masih di kampung dulu, Ya, iya, yang sangat berkesan, yang memang betul-betul tidak bisa dilupakan boleh. sampai saat ini. Kalau memang ada, mari kita berbagi sedikit pengalaman ke para penonton kita buka mata hati. Boleh. Ada satu peristiwa